Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Angelika dengan NIM 1822210074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the Euler equation dan berdasarkan ketentuan UAS, saya akan menggunakan ChatGPT sebagai sarana untuk berdiskusi mengenai the Euler equation. Nah, eh kita sudah yang pertama kita membuka laman atau web ChatGPT. Nah, untuk saya karena saya berakhiran dengan NIM akhir 4, maka saya akan menjelaskan atau berdiskusi dengan ChatGPT mengenai the Euler equation. Mari kita hal yang akan saya tanyakan kepada ChatGPT yang pertama yaitu mengenai siapa yang merumuskan the Euler equation ini. Nah, di sini saya bertanya mengenai siapa yang merumuskan mengenai the Euler equation, dan di mana sudah terjawab di mana persamaan Euler atau Euler equation merujuk pada beberapa persamaan berbeda dalam matematika dan juga fisika. Hal ini tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada Euler formula atau formula dari Euler, yang dimana persamaan ini menyatakan hubungan antara fungsi eksponensial kompleks dan fungsi trigonometri, yang dimana ada eksponensial IX sama dengan cos X plus I sin X, yang dimana adalah basis dari logaritma natural, I adalah unit imajiner, dan X adalah sudut dalam radian. Formula ini dirumuskan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss abad ke-18. Yang kedua ada Euler identity atau identitas dari Euler, yang dimana kasus khusus dari formula Euler ketika X sama dengan Pi, di mana eksponensial IP plus 1 sama dengan 0, di mana identitas ini dianggap salah satu persamaan paling indah dalam matematika karena menghubungkan 5 konstanta fundamental yaitu E, I, Pi, 1, dan juga 0. Yang ketiga yaitu Euler equation in fluid dynamics, yang dimana
yang dimana persamaan Euler dalam dinamika fluida. Persamaan ini mendeskripsikan aliran fluida non-viskos. Ada dua bentuk utama. Yang pertama, Euler equation for incompressible flow, yang dimana ada dou per dou T plus dalam kurung U dikali nabla tutup kurung U sama dengan min seper rho nabla rho plus F. Nah, yang kedua ada Euler equation for compressible flow, yang dimana ada dou rho per dou T plus nabla dikali rho U sama dengan 0. Di mana U adalah kecepatan dari sebuah fluida, rho adalah densitas, P adalah tekanan, dan F adalah gaya persatuan massa. Persamaan ini juga dirumuskan oleh Leonhard Euler. Jadi, bisa disimpulkan bahwa the Euler equation ini ditemukan oleh seorang matematikawan dan fisikawan produktif yang bernama Leonhard Euler, yang kontribusinya mencakup dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, dari teori bilangan hingga mekanika fluida. Selanjutnya, saya akan bertanya mengenai siapa yang siapa yang mengkonsepkan persamaan dari the Euler equation. Nah, kurang lebih itu seperti yang sebelumnya, yang dimana Leonhard Euler lah yang merumuskan the Euler equation. Nah, dan dia juga yang mengonsepkan the Euler equation, yang dimana Euler adalah salah seorang matematikawan yang paling produktif dan juga berpengaruh dalam sejarah, dan kontribusinya mencakup dalam berbagai bidang matematika dan juga ilmu pengetahuan. Rumusnya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan mungkin saya akan bertanya mengenai hal lain, yang apakah perumusan dari Euler ini masih bisa digunakan atau dipakai, dan kapan sih kita memakai the Euler equation ini? Mari kita tanyakan kepada ChatGPT.
Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Apakah perumusan the Euler equation ini masih bisa digunakan atau dipakai pada masa kini? Dan jawabannya yaitu ya. Perumusan Euler equation masih sangat relevan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi hingga saat ini. Berikut disertakan beberapa contohnya. Untuk yang pertama ada Euler formula dan Euler identity. Yang dimana dalam matematika dan juga teknik, Euler formula adalah dasar dalam analisis kompleks dan digunakan dalam banyak aplikasi di teknik elektro, terutama dalam analisis sinyal dan juga sistem serta dalam teori kontrol. Nah, dalam sisi fisikanya, identitas dari Euler sering dianggap sebagai salah satu persamaan paling elegan dalam matematika dan juga fisika yang menghubungkan 5 konstanta matematika yang fundamental. Ini muncul dalam teori kuantum, gelombang, dan juga mekanika klasik. Untuk yang kedua, ada Euler equation dalam dinamika fluida. Nah, ada aerodinamika, di mana persamaan Euler ini digunakan untuk memodelkan aliran udara di sekitar pesawat, roket, dan objek terbang lainnya. Meskipun model aliran non-viskos adalah penyederhanaan, persamaan ini tetap penting dalam memahami aliran fluida sebelum memperhitungkan efek viskositas. Nah, yang kedua itu meteorologi, yang dimana dalam pemodelan cuaca dan juga iklim. Persamaan Euler ini digunakan sebagai dasar untuk memodelkan aliran atmosfer pada skala yang besar. Selanjutnya ada simulasi komputer. Dalam simulasi aliran fluida dan juga dinamika fluida komputasional atau CFD, persamaan Euler ini sering digunakan sebagai langkah awal sebelum memecahkan persamaan Navier-Stokes yang lebih kompleks dan melibatkan viskositas. Nah, untuk yang ketiga adalah teknik elektro dan juga sistem kontrol yang digunakan dalam analisis sinyal. Euler formula sangat penting dalam transformasi Fourier yang digunakan untuk analisis frekuensi dalam berbagai aplikasi teknik elektro, seperti pemrosesan sinyal dan juga komunikasi. Dan dalam sistem kontrol, dalam teori kontrol, Euler formula digunakan untuk mendeskripsikan sistem dinamis dalam domain frekuensi, membantu merancang menganalisis sistem kontrol yang kompleks. Nah, untuk ekonomi dan juga keuangan, Euler digunakan untuk pemodelan atau modeling. Dalam ekonomi dan keuangan, model matematika yang menggunakan persamaan diferensial seringkali melibatkan Euler equation untuk memprediksi perilaku pasar dan dinamika harga. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan mengenai kapan sih the Euler equation itu dapat digunakan. Sepertinya banyak, sepertinya banyak sekali pemakaian the Euler equation. Nah,
Di sini the Euler equation itu kapan sih dapat digunakan? Di sini dijawab, yaitu Euler equation dapat digunakan dalam berbagai situasi dan juga bidang, bergantung pada konteks dan jenis persamaan Euler yang dimaksud. Dan di bawah ini akan diberikan beberapa situasi dan bidang di mana masing-masing jenis Euler equation akan digunakan. Nah, untuk yang pertama ada Euler formula dan Euler intensity. Penggunaannya untuk analisis sinyal dan juga sistem. Digunakan dalam transformasi Fourier untuk analisis sinyal yang sangat penting dalam komunikasi, pemrosesan sinyal, dan teknik elektro. Nah, yang kedua untuk fisika kuantum. Identitas Euler sering muncul dalam persamaan gelombang dan mekanika kuantum. Untuk grafik komputer sendiri digunakan dalam pemodelan dan rendering objek 3 dimensi untuk rotasi dan transformasi koordinat. Untuk matematika murni dipakai dalam teori bilangan, geometri kompleks, dan analisis kompleks. Kapan digunakannya? Yaitu saat menganalisis sinyal dalam domain frekuensi, saat memecahkan masalah yang melibatkan bilangan kompleks, serta dalam pengembangan algoritma grafika dan simulasi fisika. Nah, yang kedua untuk Euler equation dalam dinamika fluida. Penggunaannya yaitu untuk aerodinamika, untuk memodelkan aliran udara di sekitar pesawat, roket, dan kendaraan lainnya. Hidrodinamika dalam analisis aliran air dan fluida lainnya di pipa, saluran, dan wadah terbuka. Meteorologi untuk memprediksi pola cuaca dan aliran atmosfer dalam skala yang besar, dan juga simulasi komputasional atau CFD sebagai dasar dalam simulasi aliran fluida non-viskos sebelum memperhitungkan viskositas. Ini dapat digunakan dalam desain dan analisis pesawat dan roket untuk memahami aliran udara di sekitarnya, dalam rekayasa saluran air dan sistem pipa untuk memodelkan aliran fluida, dalam pemodelan dan prediksi cuaca untuk memahami dinamika atmosfer, serta saat melakukan simulasi komputer untuk memodelkan aliran dari fluida tersebut. Nah, yang ketiga, Euler equation dalam sistem mekanik. Penggunaannya yang pertama untuk dinamika rotasi. Digunakan untuk memodelkan rotasi benda kaku dan gerakan angular dalam mekanika klasik. Robotika dalam perhitungan gerak dan kontrol oleh robot, dan juga sistem kontrol. Untuk digunakan dalam desain dan analisis sistem kontrol yang melibatkan dinamika rotasi dan translasi. Dapat digunakan untuk menganalisis. Kapan digunakannya? Saat menganalisis gerak rotasi benda kaku seperti roda, giroskop, dan pesawat. Dalam perancangan dan kontrol robot yang membutuhkan pemodelan gerak, dan dalam desain sistem kontrol yang melibatkan dinamika mekanis dan juga kompleks. Nah, yang keempat sendiri ada Euler-Lagrange equation dalam mekanika klasik dan optimasi. Untuk penggunaannya bisa dalam mekanika analitis, dalam pemodelan gerak partikel dan sistem mekanis menggunakan prinsip Hamilton. Bisa dalam teori optimasi, digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan juga fisika, serta teori medan kuantum, yang dimana di dalam fisika teoritis untuk memodelkan dinamika sistem medan. Nah, kapan digunakannya? Yaitu saat memodelkan sistem mekanis kompleks yang memerlukan pendekatan analitis. Yang kedua, untuk memecahkan masalah optimasi dengan menggunakan metode variasional, dan dalam studi fisika teoritis untuk memodelkan interaksi medan dan juga partikel.
Nah, mungkin kita sudah mengetahui kurang lebih mengenai the e- the Euler equation, mengenai persamaannya, kegunaannya, bisa digunakan dalam hal apa saja dan kapan. Nah, eh, ini merupakan pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai apakah memang perumusan dari the Euler equation ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi oleh teknologi yang ada sekarang atau belum. Oh, ini kurang perumusan. Apakah perumusan the Euler equation ini? Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita akan membahas mengenai apakah perumusan the Euler equation ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi oleh teknologi yang ada sekarang ini. Nah, ya jawabannya itu ya, banyak aspek dari perumusan dan juga penggunaan Euler equation sudah dapat diotomatisasi oleh teknologi yang ada saat ini. Berikut di bawah ini beberapa cara di mana teknologi modern telah memungkinkan otomatisasi dalam berbagai aplikasi yang menggunakan Euler equation. Yang pertama, sebenarnya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tapi mungkin ini lebih sedikit agak mendetail, yaitu yang pertama ada Euler formula dan juga Euler identity. Untuk otomatisasinya yaitu bisa dalam software matematika seperti MATLAB, Matematika, dan juga Python. Sedalam dengan pustaka seperti NumPy dan juga SciPy, dapat secara otomatis melakukan perhitungan yang melibatkan Euler formula dan identitas Euler. Yang kedua, ada alat analisis sinyal, seperti perangkat lunak, seperti MATLAB, Octave, dan alat analisis sinyal lainnya yang menggunakan transformasi Fourier yang didasarkan pada Euler formula untuk memproses dan menganalisis sinyal dalam domain frekuensi. Bisa juga dalam grafik komputer, yang dimana mesin grafik dan perangkat lunak rendering 3 dimensi seperti Unity, Unreal Engine, dan Blender menggunakan perhitungan yang melibatkan rotasi serta transformasi koordinat yang bergantung pada Euler formula. Nah, yang kedua,
ada Euler equation dalam dinamika fluida. Untuk otomatisasinya bisa dalam simulasi CFD melalui perangkat lunak seperti ANSYS, Fluent, OpenFOAM, dan konsol multivisi. Dapat secara otomatis memecahkan Euler equation untuk memodelkan aliran fluida non-viskos dalam berbagai kondisi. Ada alat desain aerodinamika seperti X-Foil, NASA OpenVHP, dan lainnya menggunakan Euler equation sebagai bagian dari perhitungan mereka untuk mendesain dan mengoptimalkan bentuk pesawat dan kendaraan terbang lainnya. Untuk model cuaca, superkomputer dan perangkat lunak pemodelan cuaca menggunakan Euler equation untuk memprediksi pola cuaca dan juga dinamika atmosfer. Nah, yang ketiga ada Euler equation dalam sistem mekanik. Untuk otomatisasi, yang pertama dalam software dinamika multibody. Ada alat seperti Adams, MSG software, Simulink atau MATLAB, dan SolidWorks Motion dapat memodelkan dan mensimulasikan dinamika rotasi dan translasi benda kaku menggunakan Euler equation dalam perhitungan mereka. Nah, untuk robotika, perangkat lunak robotika seperti ROS atau Robot Operation System menggunakan perhitungan yang melibatkan Euler equation untuk mengontrol gerakan dan dinamika dari robot. Nah, yang keempat ada Euler-Lagrange equation dalam mekanika klasik dan otomatisasinya, yaitu ada optimasi numerik. Pustaka optimasi numerik seperti Scipy.optimize dalam Python, serta penggunaan dalam perangkat lunak seperti GAMS dan AML dapat memecahkan masalah optimasi yang melibatkan Euler-Lagrange equation. Bisa juga disimulasi mekanika analitis. Software seperti Wolfram Mathematica dan juga MATLAB menyediakan alat untuk secara otomatis memecahkan Euler-Lagrange equation dalam pemodelan sistem mekanis dan fisika teoritis. Nah, implementasi dengan teknologi modern. Dalam pemrograman dan juga algoritma, ada Python dengan pustaka seperti NumPy, Scipy, dan SymPy. Penggunaan dapat mengotomatisasi perhitungan yang melibatkan Euler equation dalam analisis data, pemrosesan sinyal, dan pemodelan matematika. Ada juga MATLAB, alat yang sangat kuat untuk melakukan perhitungan matematika yang kompleks, termasuk untuk melibatkan Euler equation. Ada juga machine learning dan AI. Pemodelan pembelajaran mesin dan juga AI dapat dilatih untuk memprediksi hasil dari sistem dideskripsikan oleh Euler equation, mengotomatisasi analisis dan pemodelan lebih lanjut. Dalam semua aplikasi ini, teknologi modern tidak hanya memfasilitasi perhitungan dan analisis yang lebih cepat dan lebih akurat, tetapi juga memungkinkan eksplorasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang kompleks. Otomatisasi Euler equation dengan teknologi saat ini telah membuat proses perhitungan menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan usaha manusia, serta membuka peluang baru untuk penelitian dan juga pengembangan di berbagai bidang. Nah, mungkin hanya ini kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan mengenai topik the Euler equation. Apabila ada salah pengucapan atau kesalahan dalam pembacaan, saya mohon dimaafkan dan juga terima kasih telah mendengarkan saya untuk menjelaskan mengenai the Euler equation ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.